Di Ibu Atul Mahirisi selaku Kepala SDN di Pasar 3 pagi, sekaligus nanti pakar kita di sekolah ini. Yang sama kita hormati Ibu Eni Kusumawati, pengajar praktik yang membimbing kami, saya khususnya yang ada di SDN yang 3 pagi. Ke Kalimantan membeli ini dipetik dimasukin ke bakul. Teman-teman, saya perkenalkan, ini adalah Bu Eni. Beliau mengajar di SMP Semarang. Saya lihat rumahnya digantikan, makanya saya buat gantikan SMP. Kalau di sini SD, kalau yang SMP yang di Jawa ya. Pertama-tama, jangan lupa teman-teman sekalian yang alhamdulillah bisa hadir tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pendampingan individu pendidikan guru penggerak angkatan 9. Ya, saya Yusuf, ya kita kenal semua, ya. Makan sup isinya tetelan. Semoga habis karena kelaparan. Perkenalkan, saya Yusuf, CGT angkatan 9. Izinkan hari ini akan mengadakan pemaparan. Sebelumnya kita mulai, kita buka dengan kita membaca surat Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kedepannya juga insya Allah mudah-mudahan kegiatan CGP ini sampai dengan akhir, sampai dengan khatam dan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Alah hati ini apa? Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Ibu Atul Mahirisi selaku Kepala SDN dan Pasar 3 pagi untuk memberikan sambutan dan juga arahan. Kepada Ibu Atul dipersilakan. Terima kasih Pak Yusuf. Saya sangat hormati Ibu Eni selaku PP Pak Yusuf, teman-teman guru yang sudah hadir di sini untuk membersamai Pak Yusuf untuk menyelesaikan tugas sebagai CGP angkatan 9. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita dapat bersama-sama nanti berdiskusi untuk membahas visi-misi sekolah kita yang akan dipaparkan oleh Pak Yusuf. Semoga visi-misi sekolah kita ini dapat kita capai demi masa depan anak-anak kita. Ibu Eni, Pak Yusuf itu satu-satunya CGP dari guru agama Islam di Kecamatan Jaganasa ini. Makanya waktu awal dia lulus, dia bukannya gembira, tapi malah pucat pasi. Kalau masalah kekompakan di sekolah itu luar biasa, Bu. Dari awal mengerjakan esai, kita sesama itu kan saling mendukung. Nomor berapa yang ada masalah? Jadi kita bahas bersama-sama. Masih semangat Pak Yusuf. Saya nomor sekian masih kurang ini, kurang sekian kata ini. Masih ini. Semua saling melengkapi. Waktu micro teaching semua ikut membantu, latihan, dimenitin. Yang kata-kata ini nggak usah, kelamaan, dimenitin. Semua dipersiapkan dengan semangat. Tapi begitu pengumuman lolos pucat pasi, berhari-hari seperti orang bengong. Mules, nggak makan, nggak tidur, gitu. Takutan yang luar biasa. Begitu ketemu, ada nama di PP saya namanya Beni dari Sumatera. Saya langsung jadi orangnya baik banget kok Pak Yusuf. Emang ibu kenal, kalau saya lihat terus sudah kenal. Kenapa? Saya harus membesarkan dari Pak Yusuf. Orang Sumatera itu semuanya orangnya baik-baik banget Pak. Udah nggak usah takut, pasti akan dibimbing. Nah ternyata benar kan Pak Ustaz, semua orang Sumatera itu baik-baik semua, baik-baik semua. Kenapa? Orang baik pasti akan ketemunya dengan orang
Nah, kalau begitu Jum, nanti saya ngomong apa bingung. Padahal setiap Jumat dia ngomong, dan ngomongnya dari orang banyak sekali. Kenapa hanya ngademin satu orang malah grogi, gitu loh. Ngademin yang cuma 5 orang grogi. Nah, tapi saya bersyukur dengan kesabaran Bu Eni bersamai Pak Yusuf, semua tugas-tugas saya yakin sudah bisa dikerjakan dengan baik, dan saya percaya Bu Eni akan mengangkat Pak Yusuf sampai lulus sebagai guru penggerak. Dan teman-teman yang belum CGP pun, saya yakin semua akan bersemangat segera mengisi isinya untuk bisa lolos mengikuti ke CGP angkatan 11. Saya tunggu. Saya siap tanda tangan rekomendasi, saya tunggu. Besok masih ada satu lagi yang ikut teaching, angkatan 10. Satu ya. Jadi kita sudah berempat CGP, 5 nanti semoga lulus yang ikut teaching, nanti mudah-mudahan yang belum ini semua ikut. Tapi saya yakin kok pasti bakal jadi guru penggerak itu pasti akan menjadi modal Bapak Ibu untuk karir selanjutnya. Saya yakin itu akan sangat berguna, makanya saya maksa. Kalau nggak mau ikut, saya suruh mutasi. Jadi sekali lagi Bu Tri, terima kasih sudah membersamai Pak Yusuf dengan sabar, dan saya yakin bisa menghantar sampai lulus. Terima kasih. Terima kasih Bu Atun atas sambutan dan juga motivasinya. Menurut Bu ini, kalau ada istilah orang kan didorong. Ini betul bukan dorong, tapi dorongin. Jadi kita mau dorong, ya udah kecemplung ya mau apa gitu. Cuma memang saya akui sebagaimana kita melihat refleksi itu, bagaimana perasaan Anda ketika masuk JDP. Awalnya saya takut, kemudian khawatir, ternyata pas udah nyemplung mana jalannya, oh ternyata kayak gini gitu. Jadi sekarang target saya bukan hanya lulus, tapi bisa menyelesaikan tugas-tugas dan juga memahami setiap materi yang ada. Dan saya bersyukur Bu ini, di sini juga ada kakak saya, angkatan 8, Ibu Istina Rahma. Ya. Jadi itu juga berdasarkan pengalaman yang sudah beliau laksanakan, terus memberikan kita motivasi. Jadi kalau kita ketakutan gimana, biasa aja gini. Jadi kembali kita bersama lagi gitu ya. Dan juga teman-teman semua, ini luar biasa. Ini ruangan gembira, bersejarah. Jadi kalau masuk sini mesti harus ketawa, harus senyum. Ya, jadi kalau masuk sini masih mungut, berarti ada yang nggak beres pada diri. Jadi kalau masuk sini pasti semua teman-teman di sini tuh ceria semua. Jadi kita lokasi saya di situ, dari sini. Jadi ketika masuk tuh semua sudah paham kita sedang mengerjakan tugas-tugas CGP. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Eni Kusmawati untuk memberikan kata sambutan dan juga peneruan untuk kegiatan di lapangan. Pada Ibu Eni Kusmawati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan semesta alam, Bapak Ibu, gembira sekali karena pagi ini saya kebetulan sekolah yang dekat. Kemarin Jakarta Timur Bu, jadi lumayan siang-siang bolong macet diantar gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah dekat sekali dengan Smart School. Ini pagi ini karena Ibu juga ada acara ya, kita tidak terlalu lama, mudah-mudahan kan udah melihat contoh-contoh yang kemarin ya. Nah, yang pertama adalah saya memberikan apresiasi yang sangat dalam dan sangat tinggi kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Atun yang telah mensupport kami semua teman-teman, terutama Pak Yusuf dan kawan-kawan yang sedang mengikuti PGP angkatan 9 ini. Saya kalau lihat Bu Atun tuh ingat kepala sekolah saya yang sebelumnya, Ibu Akin Martiati. Nggak ketemu ya Bu ya. Kok ada miripnya gitu Bu. Cuma di sana
Bu Ani, di sini Bu Satu. Body language-nya tuh mirip tuh. Baiknya juga sama ya, semangatnya luar biasa sampai kami bisa mengadakan pertukaran guru ke Korea waktu itu. Jadi orang Koreanya datang ke sini, kita kirim Bu Atin ke sana. Gitu. Dan itu orang Korea senangnya luar biasa karena di sini buah mangga itu sangat murah dan belanja mereka hampir setiap hari orang Korea itu. Beli kopi, beli ini, beli buah sih yang benar-benar mereka syukuri itu buah. Minta jalan ke Masjid Al-Iqoyah, boleh masuk apa enggak gitu. Karena kan mereka nggak berhubungan ya punya gitu. Jadi luar biasa senang sekali di daerah Jakarta ini. Nah, hari ini saya tuh sebenarnya bukan narasumber kita tetap Bapak Yusuf sebagai bintang ya, hari ini aktor utama. Saya hanya moderator saja. Adapun acara yang akan kita lalui bersama yang pertama adalah kita akan mendiskusikan visi sekolah gitu kepada Bapak Ibu sebagai stakeholder yang ada di sekolah ini. Saya yakin bahwa visi ini mungkin ada lupa gitu ya, kadang ya kita sama visi apaan ya impian sekolah kita. Nah, nanti mungkin kita akan merefleksikan bersama visi sekolah. Nanti kemudian ada kalimat rempang yang akan dilengkapi bersama untuk sama-sama membantu Bapak Ibu melihat apakah visi sekolah kita itu sesuai dengan filosofi dari tokoh kita Ki Hajar Dewantara. Apakah nanti Bapak Ibu sepakat gitu ya dengan apa yang sudah kita canangkan visinya. Setelah itu kita bisa mengidentifikasi nanti Pak Yusuf itu akan mengidentifikasi perilaku apa kira-kira dari murid kita sebagai guru terhadap apa yang telah kita sepakati sebelumnya berupa visi tadi. Nanti kemudian Pak Yusuf akan memberikan perubahan melalui visi pribadi Pak Yusuf yang selama ini dari bulan Agustus kali ya Pak ya. Pak Yusuf itu sudah menyerap berbagai ilmu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara seberapa dalam gitu. Udah belajar itu, kemudian belajar juga manajemen sebenarnya, belajar tetap ya, melihat aset sekolah. Ini kan aset sekolahnya bagus ya, sekolahnya hijau. Ini pakai sekolah Ibiata juga ya Bu? Iya ya, luar biasa ya, maksudnya sekolahnya hijau, anak-anaknya sopan-sopan gitu. Ini kan merupakan sebuah aset yang sangat kita banggakan sebenarnya sebagai stakeholder dari sekolah kita. Nah, kemudian nanti kita akan melihat Pak Yusuf akan memberikan perubahan apa sih di sekolah ini gitu. Walaupun saya yakin bahwa Pak Yusuf ini perannya banyak banget ya sebagai aktivitas dalam kegiatan ibadah anak-anak terutama, karena kan dia Ustaz ya, Ustaz guru agama itu Ustaz. Nah, tidak berpanjang kalam lagi, maka kita akan mengikuti rangkaian ini secara bersama-sama ya. Baik Bapak Ibu siap ya? Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, semangat kalau di sini kayak gimana Bu? Boleh Bu? Ayo Bu. Gimana Bu kalau di sini? Oke. Saya aba-aba terus semangat. Ibu semangat sesuai dengan sekolahnya ya. Tepuk semangat. Oh iya, oke. Sekarang semangat sekali lagi ala-ala Maskur ya. Oke. Tepuk semangat. Nah, dengar itu ya. Beda suara. Yeay. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Baik, kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Yusuf. Oke, terima kasih buat Ibu Eni yang sudah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan pemaparan.
Agenda kita hari ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ya, calon guru penggerak angkatan 9, Yusuf SS SPD, ya, SD-nya Jakarta 03 pagi. Ya, mungkin yang belum kenal ini mukanya, wajahnya ya, ya, itu namanya Yusuf ya. Oke, kita lanjut. Alur diskusi tadi sudah kita sampaikan pembukaan oleh Ibu Eni, kemudian saya sendiri yang mulai sekarang melaksanakan kegiatan analisis, ya, calon guru penggerak, ya, kemudian sambutan oleh Ibu Paswa sudah, dan sekarang acara ketiga yaitu saya analisis kondisi sekolah CGP angkatan 9. Oke, Ibu sekalian. Sebelum kita berlanjut, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi. Yang puisi ini dikarang atau diciptakan oleh Insinyur Soekarno. Dia adalah tokoh proklamator Indonesia. Ya, ini puisi ini menggambarkan tentang Indonesia. Ya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi aku lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagu lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Odesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Odesio, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya. Ya, ini gambaran buat kita bahwa kita menyampaikan kita cinta kepada tanah air. Ya, setiap yang kita lihat di negeri ini kita melihat Indonesia. Ya. Kemudian kita lanjut. Apakah visi itu? Maaf, ya. Saat kita kecil, mungkin ketika kita belum masuk SD atau mungkin kita usia SD, kita sering tanya, kamu mau jadi apa? Atau apa cita-cita kamu? Ya. Coba dulu Bu Eta, ketika dulu masih kecil, ketika ditanya, Bu Eta pernah menjawab mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Ya. Bu Dewi, dulu Bu Dewi mungkin pernah ditanya ketika SD atau TK, Bu Dewi, kalau Dewi, kamu kalau besar mau jadi apa? Jadi polwan. Jadi polwan, iya, walaupun sekarang polwan juga, iya. Bu Epi, mungkin ditanya dulu masih kecil, Epi, kalau kamu kalau besar mau jadi apa? Mau jadi insinyur. Ya, itulah visi. Ya, visi itu apa yang kita gambarkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita ceritakan beberapa tahun yang lalu. Visi adalah gambaran masa yang akan datang, yang berisi harapan dan doa. Jadi ketika kita berharap menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang polwan, disitulah ada secerca harapan dan ada sepetik doa yang kita harapkan mudah-mudahan dewasa nanti kita menjadi apa yang kita mimpikan tersebut. Walaupun pada akhirnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, disitulah berperan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi visi adalah gambaran masa depan.
Cita-cita untuk murid. Nah, kita lihat di sini. Setiap guru mendambakan muridnya berprestasi. Setiap guru mendambakan muridnya memiliki etika, tata krama dan sopan santun. Ya. Setiap guru mendambakan dirinya memiliki kedekatan dengan murid dan murid memiliki kedekatan dengan bapak dan ibu gurunya. Ya. Kemudian setiap guru mendambakan muridnya berprestasi, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Inilah cita-cita untuk murid. Ya, jadi oleh karena itu melalui kegiatan kita setiap hari itu mengajar di sekolah, kita berharap mudah-mudahan cita-cita mereka ini yang mewakili berbagai cita dapat terwujud dan sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Ya. Kemudian, ya ini kita berlanjut kepada kalimat umpam cita-cita untuk murid. Ini sedianya kita mau menggunakan jambor isinya, cuman koneksinya tidak terkoneksi, artinya ada NBK, jadi terbatas. Kemudian sebelah itu lagi ada NBK, jadi koneksinya hanya dibatasi, jadi nggak semua bisa menggunakan internet saat ini. Jadi makanya walaupun tidak menggunakan jambor, tapi kita masih ada fasilitas lain yang bisa digunakan. Saya akan membagikan ini, ya. Setiap teman-teman sekalian akan saya berikan 1 atau 2 kertas, ya. Silakan nanti teman-teman menyampaikan atau menjelaskan atau memberikan tanggapan tentang beberapa kalimat yang tertera di depan Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki murid yang bagaimana? Nah, nanti kita tuangkan. Kita percaya bahwa murid adalah siapakah murid itu dan bagaimana murid itu, ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa, dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk sebenarnya kita memiliki harapan untuk keyakinan apa yang kita harapkan, keyakinan apa yang kita capai. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa ada beberapa tugas dan kewajiban yang perlu yang harus dilaksanakan di sekolah ini. Oleh karena itu nanti akan saya berikan, bagikan ini kertas, ya. Silakan nanti Bapak Ibu mengisi, ya. Nanti yang saya minta atau dulu, jadi atau dulu, ya. Satu-satu dulu. Dulu ya. Lama ya. Jangan lurus. Ya. Jadi melihat keseharian kita tentang anak-anak kita di sekolah, tentunya kita memiliki beberapa penjelasan atau beberapa kalimat kata yang kita ungkapkan untuk menggambarkan bagaimana kondisi hati kita, kemudian bagaimana anak-anak yang kita inginkan, dan bagaimana harapan yang kita inginkan di masa-masa yang akan datang. Silakan saya beri waktu beberapa menit untuk mengisi kalimat lumpang tersebut. Silakan yang Ibu, maaf, silakan Bu kalau ini. Ya, Ibu. Satu dulu ya Bu. Satu dulu Pak Ustaz. Astagfirullah. Apa sih? Ada yang lugu. Kebetulan kalau pagi ini ada yang mengajar Bu ini, jadi nggak sebanyak. Tempel Pak. Ya, silakan ditempel. Tulis dulu Pak Ustaz apa kamu? Aku dulu. Atau dulu. Ya. Nomor silakan ya Bu Evi. Nah, namanya juga lupa ya. Namanya juga disebutkan. Yes.
Ya, silakan. Terima kasih Bu Is dan Bu Evi. Welcome. Siapa itu silakan. Biar terlihat selalu muda, ya karena di sini. Muda. Berarti Muda. oh iya, boleh. Boleh menjadi satu. Nah, semua ya. Oke, dari kata numpang kalimat numpang pertama, kita memberikan murid yang, nah di sini kita lihat ada Ismina yang memberikan tanggapannya. Kita memberikan murid yang berkarakter dan memiliki life skill abad 21. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Ismina. Ya. Kemudian dari Bu Evi yang kita memberikan murid yang berakhlak baik, sopan, berprestasi dan berjiwa Pancasila. Tepuk tangan buat Bu Evi. Ya. Kemudian Pak Heru, nah, kita memberikan murid yang berakhlak mulia sesuai dengan profil Pancasila. Ya, luar biasa. Kemudian ini dari Bu Dewi, saya memberikan murid yang berakhlak mulia dan berkarakter. Nah, luar biasa. Kemudian Bu Mumun, kita memberikan murid yang soleh dan solehah, berakhlak mulia, santun, berpikir kritis, selalu semangat dalam belajar. Bu Mumun, luar biasa. Dan dari Bu Eta, ini cuma 1, 3. Saya memberikan murid yang berkarakter baik dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah aset penerus bangsa. Di sekolah kita mengutamakan murid berpusat. Di sekolah kita mengutamakan murid atau berpusat pada murid. Ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Bu ini setelah info sekolah kami ini, sekolah kita ini ditunjuk sebagai sekolah laboratorium Pancasila. Jadi untuk menunjang profil pada Pancasila, ada beberapa sekolah yang ditunjuk untuk menjadi sekolah laboratorium Pancasila. Jadi ada setiap pagi itu ada ikrar yang kita baca sebelum pembelajaran atau deklarasi sekolah laboratorium Pancasila. Jadi sangat sesuai sekali dengan murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kita memberikan murid-murid yang, nah di sini saya juga sudah memberikan catatan ya. Saya memberikan murid-murid yang berprofil Pancasila, memiliki life skill abad 21 ya. Oke, sekarang yang kita berlanjut ke nomor yang 2 atau kalimat yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, ya silakan. Kita percaya bahwa murid adalah silakan. Kita percaya bahwa murid adalah ya, alhamdulillah Bu Dewi, Bu Evi, Umur masih beda ya. Aku apa salah?
Biar kan saya cek dia lalu dulu. Iya. Boleh tak sampai tanya dulu. Kita kalau yang dia punya Sama siapa, Pak? sama Bulitan. Oh, kita Solika. Iya. Udah juga berarti ya? Udah. Oh, Pak Yusuf terakhir. Tidak, ya saya botol. Jadi saya. Ada untungnya ada temennya jadi kalau ujung bareng. Di SMA Muhammadiyah itu 15 Masya Allah. kosong ya. Satu Angkatan. satu angkatan ini dibagi jadi 5 kelas bertiga. Yang aku PT-nya Jadi yang benar harus yang lulus dulu diutamakan baru langsung ikut. Ini udah selesaikan dulu 15 orang itu ya biar nggak berpindah-pindah aja dunia. Di Jogja bu ya? Jogja. Ini pusatnya. Pusatnya di sana. Apa emang di sana dipermudah? Apa emang pariwisata semua ya? Oke, lanjut ya. Kalimat penumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ya kita lihat di sini komentar atau pendapat dari Ibu Dewi. Murid adalah generasi yang harus dijaga dan dibimbing sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya. Ya. Kemudian dari Ibu Epi, murid adalah seorang anak yang unik sehingga harus dikembangkan potensinya. Kemudian dari Bu Is, murid adalah aset manusia untuk dibina, diarahkan sesuai dengan potensi dan kodratnya. Dari Ibu Mumun, murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Dan Pak Heru, murid adalah aset penerus bangsa yang memiliki potensi untuk diarahkan, dibimbing sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dan Ibu Husniah, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang baik dan dapat dibimbing dengan mudah. Ya, ini adalah kalimat yang bisa jadi sugesti kita dan juga menjadi harapan kita. Ya, jadi kalau kita sudah percaya murid itu seperti ini, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk mengarahkan. Kalau kita anggap murid adalah sebuah beban, murid adalah sebuah tantangan, maka kita siap-siap untuk menanggung beban dan tantangan tersebut. Ya. Tapi kalau kita menganggap murid adalah aset yang harus dibimbing, dibina, yang sangat berharga, kita akan menjaga aset tersebut dan membina aset tersebut sehingga terus anak-anak kita yang menjadi aset itu mencapai apa yang mereka harapkan. Ya. Jadi kita percaya bahwa murid adalah tadi seperti kita kemukakan dalam pendapat kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, di sekolah ya, kita mengutamakan, ya silakan untuk kalimat penumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ya.
Silakan Bapak Ibu diberikan pendapat untuk kalimat penumpang yang ketiga di sekolah kita mengutamakan. Ya, Bu Dewi silakan. Ya, silakan Bu Evi dan Bu Mumun untuk kalimat penumpang yang ketiga di sekolah kita mengutamakan. Ya, ya Bu Istina Rahma. Ya. Terima kasih teman-teman sudah memberikan tanggapan, pendapat dan masukan mengenai kalimat penumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan dari Bu Dewi pembiasaan yang baik secara berkelanjutan dan memotivasi siswa. Kemudian dari Pak Heru, di sekolah kita mengutamakan membutuhkan pendidikan untuk masa depan yang cerdas, kreatif, berbudi pekerti, luhur. Ya. Kemudian dari Bu Evi mengutamakan murid di mana pembelajaran berpihak pada murid atau student center. Ya. Dari Bu Mumun, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Dan dari Ibu Isina, di sekolah kita mengutamakan keberpihakan kepada anak, kebijakan praktek baik memprioritaskan anak. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut. Kalimat penumpang yang ketiga, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah silakan untuk kalimat penumpang yang keempat, yang kelima, saya 1, 2, 3, 4 deh, 4. Ya. Ya. Sambil ini dulu, silakan. Bapak sampai dengan makan ya, diminum ya.
kalimat tumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, hidup di zaman milenial maka perlu diarahkan sehingga menjadi manusia yang luhur dan berprofil Pancasila. Betul Ibu Dewi, siswa membutuhkan pendidikan serta menjadikan manusia yang bermanfaat. Ya, Bu Eta, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang aman dan nyaman untuk belajar. Ya ini. Kemudian dari Bu Evi, mereka membutuhkan pendidikan sebagai jembatan untuk masa depan mereka. Bu Mumun, dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Murid di sekolah sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Luar biasa. Saya tertarik dengan kalimat pendapat dari Bu Eta. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang aman dan nyaman untuk belajar. Ya, tentunya tidak ada perasaan-perasaan ketakutan, perasaan-perasaan khawatir ketika mereka berada di sekolah. Jadi ketika mereka di rumah mungkin sedang ada masalah apa dan sebagainya, ketika mereka masuk ke sekolah, nah mereka merasa nyaman, merasa aman, dan ketika mereka belajar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya, jadi ini untuk kalimat tumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sudah betul bahwa hari itu ya. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, ya silakan disampaikan pendapatnya, komentarnya, tanggapannya untuk kalimat tumpang yang kelima. Kita warga di sekolah yakin untuk, silakan. Ya. Sambil dimakan minum dia Ibu ya. Sambil. Siap, Pak. Siap. Umur kasih es bikin dong. Umur es bikin mungkin. Iya. Ayo, biar enggak. Ayo Mumun tuh. Di sini mulai tadi ada Ratu es bikin. Artis. Ada Kasa 03 Bu. Ya boleh. Ayo, let's go. Ayo Mumun. Ntar kalau saya masih es bikin ntar, aduh, dari saya begitu ntar ini. Ntar semuanya suhunya dah. Wah, Mumun. Wah, karena kita udah ngerjain kelima nih Mumun. Kelima. Ya, sekalian Mumun maju, sekalian kita minta untuk memberikan es briefing ya buat kita semuanya. Ya, ini artis es briefing. Kan udah ada di job desk-nya. Oh, job desk. Iya, Jangan lain. Udah, bisa. es briefing baru dia. Jangan diambil ke pos dia. Oke teman-teman, mohon kalau kita kasih semangat dulu nih buat Ustadz Yusuf ya. Iya. Ya kasih tepuk wow dulu untuk Ustadz Yusuf. Oke. Ya, asik. Berikan tepuk wow untuk Ustadz Yusuf. Buat ibu dong, mau keren dong.
2 kali. Sebenarnya ada kalau 2 kali. Ya udah. Tepuk ber 1 kali. Tepuk ber 2 kali. Tepuk ber 3 kali. Tepuk ber 4 kali. Tepuk ber 5 kali. Tepuk berkali-kali. Udah Bu, jangan sedih lagi. Masih mau berkali terakhir. Minta aja Bu, terpadu kan. Ada komplit lumayan. Pokoknya tebal Bu untuk strategi. Ya, memang kita mengapresiasi sebut Mumun Bu ya, ini luar biasa. Berkata sehingga untuk SPP, ada SPP. Setiap ada kegiatan apapun, beliau pasti sudah menyiapkan SPP masing-masing. Nah, karena mengapa demikian? Karena beliau ini latar belakangnya dari guru TK. Nah, jadi tinggi. Bahkan ketika mengajar pun anak-anak ya sama seperti ketika mereka di TK. Jadi di suasananya dibuat seperti mereka TK. Jadi banyak energik sekali. Ya. Yuk, Satu, cocok tadi. Tepuk Mumun. kasih go, kasih wow, keren, Wow, keren, keren. Ya. Ya, karena dia kasih orang dulu, dia belum kasih. Soalnya kita kasih dia nggak. Lagi yang udah ngambek dia kalau nggak kasih kan. Iya, nggak bisa ngomong lagi. Oke. Oke. Mudah-mudahan bisa merefresh apa namanya tegangan kita ya, yang tegang ya. Kita warga di sekolah ini yakin. Nah, yang pertama untuk dari Bu Eta untuk memberikan pendidikan yang nyaman untuk murid. Ya, kemudian dari Bu Dewi menjadikan dan mewujudkan siswa yang berprofil Pancasila. Bu Evi untuk dapat menuntun, membimbing murid sesuai potensi yang dimiliki mereka. Kemudian Ibu Mumun dapat menuntun, membimbing dan mengajarkan anak dengan baik. Kemudian dari Ibu Is menuntun dan membimbing murid sesuai potensi, dan dari Ibu Usnia di sekolah untuk dapat membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Ya. Jadi dari kalimat penumpang yang kelima ini, saya tertarik dengan pendapat dari Bu Is menuntun dan membimbing murid sesuai potensi mereka masing-masing. Ya, ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ya, pendidikan berpihak kepada murid. Ya, jadi tidak lagi berpusat pada guru. Ya, sebagaimana yang kebiasaan lama kita ketika belajar semua berpusat pada guru. Nah, kita rubah bahwa pendidikan adalah berpusat pada murid dan mengabdi kepada murid. Ya, sebagaimana yang pernah diajarkan, pernah dilakukan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Ya. Kemudian kalimat penumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah silakan kalimat penumpang yang terakhir. Ya.